adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Mazmur 86 ayat 15. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhanku penuh kasih dan setia. Di dalam kesaksiannya melalui Mazmur 86 ini, Raja Daud mengimani bahwa Tuhan menyendengkan telinganya kepada Raja Daud. Dapat ditafsirkan Tuhan melihat ke bawah dari surga ke bumi dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Raja Daud juga mengimani Tuhan memelihara dia, memelihara Raja Daud. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan menyelamatkan dia. Dapat ditafsirkan Tuhan selalu menyelamatkan umatnya dari segala mara bahaya. Termasuk di hari-hari ini, Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa melalui pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Raja Daud juga mengimani Tuhan mengasihani dia. Dapat ditafsirkan Tuhan mengasihani umatnya atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui dengan mengutus putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Raja Daud juga mengimani Tuhan memberi sukacita kepada dia, yang bisa ditafsirkan sebagai Tuhan membuat jiwa umatnya bersukacita. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan memberi sukacita kepada umatnya melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu bagi umatnya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Raja Daud juga mengimani Tuhan mendengarkan doa dia. Dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mendengarkan dan memperhatikan doa setiap umatnya. Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan mengajar dia, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mengajarkan perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya kepada umatnya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan melakukan ini melalui Alkitab. Raja Daud juga mengimani Tuhan menjadikan dia patuh pada perintah-perintah Tuhan, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan menjadikan umatnya patuh dengan sebulat hatinya kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan melakukan tanda kebaikan kepada dia. Dapat ditafsirkan sebagai Tuhan memberi tanda-tanda kebaikan kepada umatnya. Artinya Tuhan memberkati umatnya. Raja Daud mengimani itu. Dari konteks Alkitab kita mengetahui hari-hari ini Tuhan memberkati umatnya dengan luar biasa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan memberikan buah-buahnya kepada umatnya. Buah-buah Roh Kudus ini termasuk sukacita, damai sejahtera, kasih. Dari Raja Daud mengimani semua itu tadi, Raja Daud dengan penuh iman menyampaikan kepada seluruh dunia melalui Mazmur 86 ini, Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang setia. Sebagaimana disampaikan Raja Daud di ayat 15, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Nas kita ini menunjukkan dengan jelas landasan dari Tuhan memberikan kepada Raja Daud segala sesuatu yang diimani oleh Raja Daud tadi.
Kita melihat landasan ini di ayat 2. Seluruhnya yang diterima oleh Raja Daud dari Tuhan, yaitu yang diimani oleh Raja Daud tadi yang barusan kita renungkan. Tuhan memberikannya kepada Raja Daud karena Raja Daud percaya kepada Tuhan. Raja Daud beriman kepada Tuhan. Dengan kata lain, Raja Daud menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Raja Daud menerima berkat-berkat dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Beberapa bentuk perwujudan dari beriman kepada Tuhan ini bisa dilihat dari ayat 3. Raja Daud selalu berseru kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dari ayat 4, Raja Daud selalu mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dari ayat 9, Raja Daud selalu menyembah Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Di ayat 12, Raja Daud selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, selalu memuliakan nama Tuhan setiap hari sepanjang hidupnya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutupnya dengan penerapan. Saya ingin kita memasuki penerapan ini dengan menjawab satu pertanyaan berikut. Sudahkah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang penuh kasih dan setia ini? Kalau Anda masih belum mengenal siapa Tuhan yang menurut Raja Daud adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia ini, atau kalau Anda sudah mengetahui siapa Tuhan ini namun belum betul-betul mengenal siapakah Tuhan ini, maka berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda jika Anda belum mengenal siapa Tuhan. Jika Anda sudah mengenal tapi belum sungguh-sungguh mengenal, maka bersungguh-sungguhlah di dalam menjadi anak-anak Tuhan dengan bantuan dari Roh Kudus. Anda harus berdoa untuk ini dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, baik Anda belum mengenal dan kemudian mengenal Tuhan Yesus, maupun sudah mengenal Tuhan Yesus, namun belum sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, yang kemudian menjadi sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, artinya kemudian menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Anda haruslah membaca dan mengerti Injil, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru harus taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan buah-buah Roh Kudus-Nya kepada Anda sebagaimana Dia berikan itu kepada Raja Daud tadi. Kemudian tetaplah dekat pada Tuhan, bertobatlah atas kesalahan-kesalahan Anda, maksudnya saat Anda menyadari karena diberitahu oleh Roh Kudus bahwa Anda tidak sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Seketika itu juga mintalah ampun pada Tuhan, bertobatlah pada Tuhan, sehingga hubungan pribadi yang Anda miliki dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus itu tetap selalu dalam keadaan yang baik. Dengan kita semua atas bantuan Roh Kudus yang kita mohonkan melalui doa-doa kita, mengikuti, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan ini, termasuk penerapan-penerapannya, saya mengimani Tuhan akan dipermuliakan dengan luar biasa, dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.